Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Nerdzone ID. Nah, pada video kali ini aku bakal ngebuat video review dari film Look Back ya. Film Look Back ini adalah film adaptasi dari manga one shot buatan Tatsuki Fujimoto ya. Ya, itu author favoritku ya untuk sekarang. Dan aku kan udah bilang juga kan kalau udah masuk di layanan live streaming ya, aku bakal nge-review filmnya. Karena memang aku nggak sempat waktu itu nonton di bioskop, jadi aku nunggu di layanan live streaming. Kalian juga bisa nonton ya, sekarang itu ada di Amazon Prime ya. Hari ini ya, bertepatan hari ini banget, tanggal 8, aku nge-record ini tanggal 8 November 2024. Jadi hari ini nonton, langsung ngebuat video ini. Amazon Prime itu harganya kalau nggak salah sebulannya itu 60.000 kalau nggak salah, atau lebih ya, 60 atau 65 atau 55, itulah pokoknya antara segitu. Ya kan nggak terlalu mahal nggak sih? Kalian kalau beli skin itu kan lebih mahal dari itu untuk top up diamond. Jadi mending ini langganan ya, bisa. Untuk nonton film ini pun boleh sih, untuk nonton film Look Back doang ya. Atau sama ini, ada di Amazon Prime itu ada Evangelion itu loh, reveal Evangelion kalau kalian mau tonton. Oke, balik lagi ke topik filmnya ya. Film Look Back ini langsung ya di awal aja nih, biar belum ke ranah spoiler-spoiler. Ini bagus banget ya. Film ini bagus banget ya. Kalau kalian suka gambar, kayaknya bakal lebih mengapresiasi ya film ini. Karena aku nggak terlalu bisa sih gambar. Kalau art sih itu mah aku nggak bisa ya. Karena itulah aku informatika ya. Kalau aku gambarku bagus, kayaknya nggak bakal informatika aku. Jadi itu ya. Kalau kalian suka gambar atau yang seni-seni gitulah, kalian wajib nonton ini coy. Karena menurutku ini cerita paling personalnya ya dari Tatsuki Fujimoto ya, dari karya-karyanya yang lain ya, Chainsaw Man, Fire Punch, apalagi Goodbye Eri yang gue buat review juga. Ini kayaknya lebih personal ya. Dan ini dibuat oleh Studio Durian ya. Kalau nggak salah studio ya, Studio Durian lah. Aku nggak nyangka loh. Padahal aku udah ngeremehin banget karena itu dibuat oleh Studio Durian. Dan aku cek di mall, ini kayaknya adaptasi anime pertama dia tuh loh, langsung movie dan langsung bagus ya, Studio Durian ya. Fans aku. Apalagi pakai namanya tuh Durian ya. Studio Indo bukan ya, bukan Studio Indo, tapi namanya memang Studio Durian. Dan aku kemarin kayaknya salah bilang ya, kataku ini kan buatan dari MAPPA, ternyata ini Studio Durian. Cara si Studio Durian ini mengadaptasi panel-panel manga dari Tatsuki Fujimoto itu bagus banget coy. Gila, salut ya, studio baru. Oke ya, sebelum aku lanjut ke hal-hal yang aku suka dari film ini, sama ke hal-hal yang aku nggak suka dari film ini, aku bakal ngejelasin dulu sinopsis dari film Look Back ya. Film Look Back ini bercerita tentang siswi kelas 4 SD Ayumu Fujino secara rutin menggambar manga 4 untuk koran sekolahnya. Kalau yang belum tahu manga 4 itu apa, manga 4 itu manga yang isinya tuh cuma 4 panel komik, 4 panel, dan biasanya tuh untuk komedi biasanya. Biasanya tuh manganya tuh manga lucu lah. Karena itu juga dia tuh dipuji, gambarnya tuh bagus banget ya menurut kawan-kawannya. Suatu hari dia diminta oleh gurunya untuk memberikan satu slot manganya untuk siswi yang sering bolos ya, yang sering nggak masuk sekolah, yang bernamanya tuh Kyomoto ya. Nah, mau dong Fujino ya, karena dia ngerasa pasti jelek nih gambaran si Kyomoto nih. Jadi dia mau ngasih slot manga punya dia
Tapi ketika manga Kyomoto itu muncul bersandingan sama manganya Fujino, ternyata gambarnya Kyomoto tuh jauh jauh lebih bagus dari punya si Fujino ya. Jadi Fujino tuh iri sama si siswi Kyomoto ini ya. Kan berhubung dia kan kompetitif banget, jadi dia nggak mau kalah dari orang yang jarang ke sekolah ya, si Kyomoto itu tadi. Jadi Fujino tuh mengabdikan dirinya untuk belajar membuat manga ya. Tapi sampai kelas 6 pun dia stuck ya. Gambarnya tuh nggak bagus-bagus ya, nggak improve sampai kelas 6 itu. Dan dia ya nggak bisa ngalahin si Kyomoto. Pada saat hari kelulusan tiba, Fujino diminta untuk nganterin sertifikat kelulusannya Kyomoto. Jadi akhirnya mereka ketemu tuh. Dan tanpa diduga-duga ya, pertemuan itu akan berakhir dengan konsekuensi yang jauh melampaui apa yang dapat mereka sangka ya. Itu konsekuensinya tuh bisa baik atau buruk. Nah, kalian tonton aja filmnya. Nah, kan berdasarkan sinopsis yang aku jelasin tadi, pemeran utama di film itu tuh ada 2 orang, si Fujino sama Kyomoto. Dan fun fact-nya, kalau nama mereka itu digabung jadi Fujimoto ya, Fuji dan Moto. Karena itulah aku merasa ya bahwa cerita dari Look Back ini tuh personal banget untuk Tatsuki Fujimoto. Berasa lah kalau kalian ngikutin perjalanannya dia jadi autor manga sama nonton karya-karyanya ini, berasa paling personal lah cerita Look Back ini. Oke ya, ke hal yang aku suka dulu dari film Look Back ini, pertama itu warnanya ya. Cara mereka milih warna dari film ini menurutku indah banget ya. Warnanya tuh aku nggak tahu ya secara teori gimana ya warnanya tuh, tapi sebagai orang awam yang nonton itu indah banget coy di mata. Bahkan di layar laptopku ya, ini kan aku nonton di laptop nih bukan di bioskop, berasa tuh indah banget. Dan pemilihan warnanya tuh pas juga untuk emosinya tuh. Kadang kan kalau mereka lagi ceria tuh warnanya tuh cerah banget. Yang ada dia scene waktu Fujino narik-narik si Kyomoto jalan-jalan kan, itu kan cerah banget digambarin. Tapi waktu Fujino itu lagi depresi itu warnanya itu digelapin itu loh, suasana itu hujan. Itu kan nambah feel-nya itu bro, latarnya bagus banget ya. Hal kedua yang aku suka dari film ini adalah gimana Studio Durian ngebuat animasi dari panel-panel manganya. Dari scene awal pun udah kelihatan bagus banget ya. Scene dimana si Fujino itu latihan gambar ya, cuma di depan kursi doang padahal, tapi bagus banget coy. Dan ini scene favoritku di manga dan sekarang jadi favoritku juga di filmnya, yaitu scene dimana Fujino lari-lari kesenangan saat dipuji gambarnya oleh Kyomoto ya. Kenapa Fujino tuh seneng banget ya, karena akhirnya tuh loh ada orang yang ngemuji lagi gambarannya. Dan orang ini bukan orang sembarang orang ya yang muji. Si ini yang ngemuji itu Kyomoto, yang dimana gambarannya tuh lebih bagus daripada dia. Dan itu katanya tuh kayak achievement banget lah, kelihatan dia tuh seneng banget. Jadi itu ya, emosi yang pengen Tatsuki Fujimoto itu sampein di komik itu berhasil diadaptasi oleh Studio Durian ya. Good job untuk itu Studio Durian. Dan kenapa sekali lagi aku ngerasa film ini tuh ceritanya personal banget untuk Tatsuki Fujimoto, karena di sini ada parodi dari manga terbesarnya ya,
bisa dibilang, yaitu ada Chainsaw Man cuy. Ya. Walaupun judulnya di sini bukan Chainsaw Man. Di sini tuh judulnya jadi Shark Kick ya. Tendangan ikan hiu. Itulah pokoknya. Dan di sini juga ini di manga gak ada ya. Tapi kalau di film itu dia memparodiin arc-nya si Reze ya. Yang bentar lagi juga akan ada movie-nya ya. Tapi ini buatan MAPPA bukan dari Studio Durian. Ada arc-nya si Reze kan memang sebagian besar ya. Aku juga ngerasa arc Reze itu tetap yang paling bagus sih. Dan yang bikin orang-orang tuh jadi suka banget cerita Chainsaw Man itu dari arc Reze itu ya, volume 6 dari chapter 40 ya. Ingat aku bro, fans Chainsaw Man nomor 1 di Indonesia. Dan berhubung ini karya dari Tatsuki Fujimoto ya, sudah pasti harus ada unsur fantasinya. Di sini juga ada unsur fantasinya. Karena itu kan memang ciri khas dari Tatsuki Fujimoto, yang dimana ada cerita realistis yang diselipin sama unsur-unsur atau hal-hal aneh yang ada di otak dialah. Itu harus tuh, wajib memang. Dan di sini juga ada ya. Di sini ada parallel universe gitu loh. Dan aku nggak bakal ngejelasin ya parallel universe ini apa maksudnya. Kalian tonton aja. Tapi menurutku nggak maksa ya, bagus. Dan itu ya, itu juga kelebihannya Tatsuki Fujimoto ya. Hal-hal anehnya tuh nggak berasa maksa itu loh. Masuk aja ke ceritanya. Bagian penutup dari film ini tuh indah banget. Kenapa indah? Film ini tuh memperlihatkan kenapa seorang artis itu mulai untuk menggambar. Para artis itu menggambar karena ada orang yang suka dan menghargai karya buatan mereka. Dan itu tergambarkan jelas banget dari interaksi Kyomoto sama Fujino. Yang Kyomoto itu menghargai banget karya-karya dari Fujino. Aku sebagai fans Chainsaw Man rada terharu ya. Karena ini literally ada scene-nya di film. Aku lupa di komik ada atau enggak. Tapi di sini tuh kayak memperlihatin ada volume 11 Chainsaw Man. Yang which is kalau yang belum tahu, volume 11 Chainsaw Man itu akhir dari part 1 Chainsaw Man. Dan di sini tuh tergambarkan bahwa sebenarnya Tatsuki Fujimoto tuh udah selesai lah, udah gak mau lagi ngelanjutin cerita Chainsaw Man, udah berakhir di part 1. Tapi karena kita ya, di sini tergambarkan kenapa Tatsuki Fujimoto tuh tetap lanjut untuk membuat Chainsaw Man part 2, itu karena kita sebagai fansnya yang menghargai dan nungguin kelanjutan dari Chainsaw Man. Jadi dia tuh seneng dan mulai berusaha lagi dan melanjutin cerita Chainsaw Man. Dan itu damn bro, thank you ya Tatsuki Fujimoto ya untuk terus ngelanjutin cerita Chainsaw Man. Dan mungkin hal yang aku nggak suka ya, ini minor banget sih. Yang aku nggak suka tuh cuman satu, di bagian akhir menurutku terlalu cepet fasenya ya, terlalu cepet. Karena di bagian awal itu udah pas tuh, udah bagus fasenya. Tapi di bagian akhir tuh berasa di rush banget. Dan juga kan film ini cuman 58 menit kalau nggak salah, nggak sejam itu loh. Harusnya kalau dipanjangin lagi tuh menurutku lebih perfect. Jadi ini bagus aja. Enggak sih, gak bagus aja. Bagus banget, tapi nggak perfect. Jadi skornya tuh 8 lah menurutku. Menurutku 8 dari film ini. Oke, mungkin itu aja guys. Video review dari film Look Back. Terima kasih kalau kalian udah nonton sampai akhir.
kasih like kalau kalian suka video ini, subscribe sama komen kalau bisa ya, biar ada diskusinya. And bye bye.